Saat rudal meledak di langit Iran dan dunia tegang menanti balasan, pasar finansial pun ikut gemetar. Bursa saham goyah, emas melonjak. Tapi ada satu aset digital yang perlahan mulai dicari. Kripto. Di tengah ancaman perang dan ketidakpastian global, banyak orang mulai bertanya, apakah Bitcoin dan aset kripto bisa menjadi perlindungan nilai seperti emas? Haruskah kita punya kripto saat dunia tak lagi stabil? Dalam video ini, kita akan membedah efek langsung serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran terhadap pasar kripto. Kenapa investor global mulai melihat BTC sebagai digital safe haven? Potensi kripto sebagai perlindungan dari inflasi, perang, dan krisis geopolitik. Strategi cerdas menghadapi gejolak dunia dengan aset digital. Karena ketika dunia mulai runtuh, yang paling dicari adalah keamanan, desentralisasi, dan kebebasan nilai. Dan kripto mungkin adalah jawabannya. Tonton sebelum kamu putuskan diam, panik, atau bergerak cerdas di tengah dunia yang memanas. Di zaman penuh konflik, aset yang tidak bisa disita dan dikendalikan jadi senjata terakhir. Oke bro, mari kita bahas yang pertama. Efek langsung serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran terhadap pasar kripto. Berikut penjelasan mendalam tentang efek langsung serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran terhadap pasar kripto. Dilihat dari kacamata pasar global, psikologi investor, dan dinamika kripto. Pertama, ketegangan geopolitik sama dengan lonjakan ketidakpastian global. Saat Amerika Serikat meluncurkan serangan ke fasilitas nuklir Iran, yaitu Natanz, Fordo, Isfahan, pasar global langsung masuk ke mode risk off. Artinya, investor menjauh dari aset berisiko tinggi, saham, mata uang, emergency markets. Uang mengalir ke aset safe haven, emas, US Treasury, dolar Amerika. Namun di era digital, kripto seperti Bitcoin mulai dilihat sebagai alternatif safe haven baru. Tidak terikat pada pemerintah manapun, tidak bisa disita, non-custodial, tersedia 24 jam dalam 7 hari tanpa batas negara. Kedua, Bitcoin dan stablecoin bisa naik saat ketegangan meningkat. Contoh perilaku pasar sebelumnya. Saat Rusia menyerang Ukraina Februari 2022, Bitcoin naik tajam karena dianggap aset netral. Volume perdagangan stablecoin USDT, USDC juga meningkat karena dianggap lebih aman daripada mata uang negara-negara konflik. Jadi, serangan ke Amerika Serikat ke Iran berpotensi meningkatkan permintaan BTC sebagai pelindung nilai digital, meningkatkan penggunaan stablecoin di negara-negara yang takut nilai mata uangnya jatuh. 3. Namun, kripto bisa juga turun jangka pendek karena panic sell. Tidak semua reaksi pasar bersifat naik. Saat serangan pertama terjadi, ada kemungkinan volatilitas tajam dan panic sell. Investor intuisi menarik dana karena khawatir eskalasi konflik. Likuidasi massal terjadi di pasar derivatif. Namun ini biasanya diikuti rebound cepat, terutama jika persepsi kripto sama dengan safe haven menguat. 4. Potensi dorongan untuk dedolarisasi dan kripto.
Jika konflik meluas dan sanksi ekonomi diperlakukan seperti pemblokiran sistem SWIFT atau pembekuan aset negara, maka negara-negara bisa mencari jalur alternatif untuk transaksi. Kripto, terutama yang bersifat desentralisasi, akan menjadi opsi menarik. Efek jangka panjang, adopsi kripto meningkat di kawasan konflik atau negara terkena sanksi. 5. Meningkatnya ketertarikan pada kripto yang privasi tinggi. Saat dunia makin tak stabil, aset yang bisa melindungi identitas dan transaksi akan dicari. Koin seperti Monero, XMR, atau Chess bisa naik perhatian. Wallet non-custodial akan lebih banyak digunakan, misal MetaMask, Ledger. Kesimpulannya, efek langsung serangan Amerika Serikat ke nuklir Iran terhadap kripto, aspek volatilitas pasar, dampak meningkat bisa naik atau turun tajam. Aspek Bitcoin dan stablecoin, naik permintaan sebagai aset pelindung. Aspek minat investor retail, dampak naik terutama di negara terdampak konflik. Aspek adopsi global, didorong oleh ketidakpercayaan pada sistem flat. Aspek arah jangka panjang, dampak kripto makin dianggap alat lindungi nilai alternatif. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Pertanyaan penting. Berikut penjelasan lengkap mengapa investor global mulai melihat Bitcoin BTC sebagai safe digital, terutama di tengah ketegangan geopolitik, inflasi tinggi, atau krisis ekonomi. Apa itu safe haven? Safe haven adalah aset yang dipercaya stabil dan nilainya terlindungi saat krisis. Contoh klasiknya emas, obligasi AS, dan dolar. Tapi sekarang semakin banyak orang mulai mempertimbangkan Bitcoin sebagai safe haven versi digital. Why? Kenapa? Pertama, sifat desentralisasi sama dengan tidak terkait pemerintahan atau bank. Bitcoin tidak dikontrol oleh negara manapun, tidak tergantung pada bank sentral, dan tidak bisa dicetak sesuka hati seperti flat. Lalu, saat terjadi konflik atau hiperinflasi, contoh Venezuela, Lebanon, Zimbabwe, rakyat beralih ke BTC untuk melindungi daya beli. 2. BTC tidak mengenal batas negara atau sanksi. Emas sulit dibawa keluar dari negara. Dolar bisa dibekukan oleh otoritas global. Bitcoin bisa dikirim lintas negara dalam hitungan menit, bahkan di wilayah konflik, hanya dengan koneksi internet dan dompet digital. Itulah sebabnya orang di Ukraina dan Rusia ramai-ramai pindah ke kripto saat perang pecah. 3. Respon terhadap ketidakstabilan ekonomi global. Saat bank sentral mencetak uang besar-besaran, inflasi melonjak, investor khawatir nilai uang mereka menurun dan mencari aset langka, anti-inflasi, transparan, dan tidak bisa dimanipulasi. Bitcoin memiliki supply tetap di 21 juta koin, tidak bisa ditambah, mirip dengan emas, tapi lebih mudah dipindahkan dan disimpan. 4. Daya nyata, BTC reaktif saat dunia bergejolak. Contoh awal 2002, invasi Rusia Ukraina, Bitcoin melonjak. Saat bank di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank, kolaps 2000-2023, investor pindah ke BTC. Saat konflik Timur Tengah meningkat, volume perdagangan BTC stablecoin juga naik. Artinya, investor besar dan kecil mulai menganggap BTC sebagai pelindung nilai saat kondisi tidak pasti. 5. BTC sama dengan sovereign asset, kepemilikan murni. Tidak bisa disita jika kamu menyimpannya di wallet pribadi. Tidak tergantung pada institusi. Memberi kontrol penuh pada individu.
Bagi investor global yang khawatir akan kontrol pemerintah, inflasi, flat, fiat, atau pembekuan aset ini sangat penting. Tapi catatan penting, Bitcoin belum sepenuhnya stabil seperti emas. Harganya masih sangat volatil. Reaksinya bisa naik atau turun tergantung situasi. Bukan safe haven klasik, tapi emergency safe haven. Kesimpulan, investor global mulai melihat Bitcoin sebagai digital safe haven karena alasan desentralisasi, penjelasan singkat, tidak dikontrol pemerintah. Alasan global borders, penjelasan singkat, bisa dipindahkan lintas negara. Alasan anti-inflasi, penjelasan singkat, supply terbatas, transparan. Alasan self custody, penjelasan singkat, bisa disimpan pribadi tanpa bank. Alasan reaksi saat krisis, penjelasan singkat, naik saat konflik, ekonomi goyah. Oke, kita lanjut. Pembahasan berikut adalah penjelasan mendalam tentang potensi kripto sebagai pelindung dari inflasi, perang, dan krisis geopolitik. Lengkap dengan konteks nyata, logika ekonomi, dan perspektif masa depan. Kita akan jelaskan satu persatu. Apa maksudnya pelindung? Dalam konteks ini, pelindung artinya aset yang menjaga nilai kekayaan kamu saat dunia sedang tidak stabil. Sama seperti emas di masa lalu, kini banyak yang melihat Bitcoin dan aset kripto utama sebagai alternatif modern untuk melawan inflasi, bertahan di tengah konflik, menghindari kontrol negara atau sistem keuangan tradisional. Pertama, kripto sebagai perlindungan dari inflasi. Inflasi sama dengan musuh kekayaan diam-diam. Ketika uang dicetak berlebihan seperti pasca COVID, nilai uang turun, harga barang naik. Kenapa kripto, terutama Bitcoin, cocok jadi perlindungan inflasi? Supply-nya terbatas, maksimum 21 juta BTC. Tidak bisa dicetak seenaknya. Desain algoritmik, transparan, dan perspektif. Tidak tergantung pada bank sentral atau kebijakan moneter. Contoh nyata, banyak orang di Argentina, Turki, dan Venezuela pindah ke Bitcoin karena mata uang lokal mereka tergerus inflasi puluhan hingga ratusan %. 2. Kripto di tengah perang dan krisis geopolitik. Saat terjadinya perang atau sanksi global, orang kehilangan akses ke rekening bank. Aset bisa dibekukan oleh pemerintah. Sistem keuangan tradisional bisa lumpuh. Kripto hadir sebagai solusi. Bisa dikirim lintas negara tanpa batas. Tidak bisa disita jika disimpan di wallet pribadi. Tidak tergantung pada bank atau otoritas manapun. Contoh nyata, saat invasi Rusia ke Ukraina, banyak warga mengandalkan Bitcoin untuk mengamankan dana atau menerima bantuan internasional. Dana donasi ke Ukraina lewat kripto mencapai jutaan dolar hanya dalam beberapa hari tanpa campur tangan perbankan. 3. Kripto saat sistem tradisional runtuh. Dalam krisis besar, ATM bisa dibatasi. Transfer lintas negara diblokir. Emas pun sulit dipindahkan. Kripto sama dengan aset digital yang bisa disimpan dalam bentuk set pairs. Hanya butuh koneksi internet untuk akses. Tidak tergantung pada stabilitas politik atau sistem negara. Contoh masa depan, jika terjadi konflik besar yang mengganggu sistem SWIFT atau dedolarisasi global, kripto bisa menjadi infrastruktur keuangan alternatif. 4. Data dan tren menunjukkan hal ini bukan teori lagi. Tahun 2022-2023, adopsi kripto tertinggi terjadi di negara-negara berkembang dengan inflasi tinggi dan instabilitas politik. Volume stablecoin meningkat di pasar peer-to-peer saat krisis. Institusi global mulai mengakui peran kripto sebagai aset diversifikasi saat portofolio geopolitik. Kesimpulan, ancaman inflasi tinggi, Bitcoin supply terbatas, tidak bisa dicetak,
solusi via kripto. Ancaman, perang dan konflik, solusi via kripto. Kripto bisa diakses dan dikirim meski sistem hancur. Ancaman, sanksi dan pembekuan, solusi via kripto. Kripto sama dengan aset tidak bisa disita. Ancaman, runtuhnya sistem tradisional, solusi via kripto. Blockchain sama dengan sistem baru yang tahan krisis. Di dunia yang makin tak pasti, nilai sesungguhnya adalah kendali dan kebebasan dari asetmu sendiri. Dan itulah janji utama kripto, kontrol penuh di tanganmu. Lalu berikut penjelasan strategi cerdas menghadapi gejolak dunia, perang, inflasi, krisis geopolitik dengan aset digital seperti kripto, agar kamu bisa tetap tenang dan berpikir jangka panjang di tengah ketidakpastian. Kenapa harus punya strategi? Karena dunia makin tidak stabil, konflik Timur Tengah, sanksi ekonomi, inflasi, bank gagal bayar, uang kertas makin tergerus nilainya. Sistem keuangan tradisional bisa runtuh kapan saja. Di saat seperti ini, aset digital seperti Bitcoin dan stablecoin bisa jadi alat bertahan, bukan cuma spekulasi. Strategi cerdas pertama, diversifikasi ke kripto dengan porsi yang masuk akal. Jangan all in, tapi juga jangan nol sama sekali. Sisihkan sebagian dari dana investasi kamu ke kripto. Gunakan prinsip barrier defense. Lindungi sebagian asetmu dari risiko sistem keuangan tradisional. Contoh alokasi, 70% aset stabil emas deposito saham, 20% kripto besar BTC ETH, 10% stablecoin USDT USDC untuk kecepatan akses. Strategi cerdas 2. Gunakan metode DCA, dollar cost averaging. Investasi rutin, bukan spekulasi mendadak. Beli kripto sedikit demi sedikit, 10.000 ataupun 100.000 per minggu. Tidak peduli naik atau turun, kamu tetap beli. Ini melatih disiplin dan mengurangi efek emosi. Dengan DCA, kamu terhindar dari timing yang salah. Strategi cerdas 3. Gunakan wallet pribadi, non-custodial. Di saat krisis yang bisa kamu pegang, yang benar-benar kamu kuasai. Hindari menyimpan seluruh aset di exchange. Gunakan wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, atau Hardware Wallet, Ledger Treasure. Simpan seed pairs dengan aman, offline tidak di-call. Menghindari risiko exchange diblokir negara, pemerintah menyita dana digital, hack terhadap platform terpusat. Strategi cerdas 4. Pahami fungsi stablecoin. Stablecoin sama dengan jembatan likuidasi digital yang cepat dan praktis. Gunakan stablecoin USDT, USDC, DAI untuk melindungi nilai. Kirim uang lintas negara saat sistem tradisional gagal. Pegang dana darurat digital, bisa ditukar cepat ke rupiah dolar. Contoh, di banyak negara konflik, stablecoin menggantikan fungsi bank lokal. Strategi cerdas 5. Edukasi diri sama dengan aset terbaik. Di dunia yang berubah cepat, yang selamat bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat belajar. Pelajari dasar blockchain, cara cepat kerja kripto, Bitcoin, resiko kripto. Ikuti berita geopolitik dan respon pasar. Gunakan tools gratis seperti CoinMarketCap, TradingView, dan YouTube edukatif. Penutup, di tengah dunia yang kacau, strategi bukan tentang menebak pasar, tapi tentang siap sadar dan punya pegangan sendiri. Kripto bukan solusi segala hal, tapi bisa jadi alat bertahan jika kamu gunakan dengan strategi yang cerdas. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.